Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cruzero Wisae dan NPM saya 221000170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacies. Baik, kesesatan berpikir atau logical fallacies adalah kesalahan dalam proses penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau lemah, meskipun kadang tampak meyakinkan. Kesalahan ini muncul akibat penyimpangan logika, manipulasi, emosi, atau pengalihan dari inti pembahasan. Dalam konteks umum, kesesatan ini dapat merusak kekuatan argumen karena kurang didukung oleh logika atau fakta. Namun, dalam penalaran hukum, beberapa jenis kesesatan tertentu dapat diterima dalam situasi khusus, terutama jika berkaitan dengan interpretasi hukum, nilai sosial, atau keadilan substantif. Macam-macam kesesatan berpikir dan contohnya. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi atau motif seseorang, bukan argumennya. Contohnya, pendapatmu tentang hukum tidak valid karena kamu bukan ahli hukum. Ini tidak relevan jika argumennya didukung fakta. Yang kedua, strawman, yaitu memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan untuk memudahkan serangan. Contohnya, dia ingin aturan lalu lintas lebih ketat, berarti dia mau menghapus kebebasan berkendara, padahal usulnya hanya menambahkan regulasi. Yang ketiga, ada appeal to emotion, yaitu menggunakan emosi untuk mempengaruhi tanpa dasar logika. Contohnya, bayangkan penderitaan keluarga korban jika pelaku tidak dihukum. Argumen ini mengabaikan bukti faktual. Yang keempat, ada false dichotomy, yaitu menyajikan hanya dua pilihan ekstrim, padahal ada alternatif lain. Contoh, kamu harus mendukung hukuman mati atau kamu pro kejahatan, padahal ada opsi seperti penjara seumur hidup. Yang kelima, ada slippery slope, yaitu menganggap satu tindakan akan memicu konsekuensi ekstrim tanpa bukti kuat. Contoh, jika pernikahan sesama jenis diizinkan, nanti orang akan menikahi hewan. Ini tidak logis karena tidak ada kaitan kausal yang jelas. Yang keenam, hasty generalization, menarik kesimpulan umum dari sampai kecil. Contohnya, dua pengacara yang saya kenal korup, jadi semua pengacara pasti korup. Yang ketujuh, ada appeal to authority, yaitu mengandalkan otoritas seseorang tanpa relevansi atau bukti. Contoh, Hakim Y bilang benar, padahal pasti benar, meskipun hakim tersebut bukan ahli di bidang tersebut. Selanjutnya ada penerapan dalam penalaran hukum. Dalam penalaran hukum, sebagian besar kesesatan berpikir tidak dapat diterima karena hukum menuntut argumen yang rasional, objektif, dan berbasis bukti. Namun dalam konteks tertentu seperti hukum adat atau pendekatan teleologis, beberapa kesesatan dapat diterima. Contoh yang pertama ada appeal to emotion. Dalam sidang pidana, jaksa atau pengacara boleh menggunakan narasi emosional yang menggambarkan dampak kejahatan pada korban, misalnya dalam pleidoy untuk mempengaruhi pertimbangan hakim terkait keadilan. Meski kurang logis, ini terima untuk menonjolkan aspek kemanusiaan. Yang kedua, appeal to authority. Dalam hukum Islam atau adat, merujuk pada otoritas, ulama atau tokoh adat yang dianggap sah, meskipun tidak selalu dukung bukti empiris. Misalnya, fatwa ulama bisa menjadi dasar dalam hukum keluarga. Yang ketiga, ada slippery slope, dan ini sifatnya terbatas. Dalam argumen preventif, seperti pembatasan kebebasan berekspresi untuk mencegah kerusuhan, slippery slope dapat digunakan jika didukung alasan yang wajar. Jadi sebaliknya, kesesatan seperti ad hominem, strawman, atau hasty generalization umumnya tidak diperbolehkan dalam penalaran hukum karena dapat merusak objektivitas dan integritas proses. Penalaran hukum menuntut argumen yang logis, berbasis fakta, dan sesuai prinsip hukum. Oleh karena itu, hakim, jaksa, dan pengacara harus menghindari kesesatan berpikir, kecuali dalam konteks yang diizinkan oleh sistem hukum yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.